Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa atau preview dari pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia yang telah memasuki round 4 antara Indonesia versus Irak yang akan dimainkan dini hari nanti mulai pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa pertandingan nanti adalah pertandingan hidup atau mati bagi tim nasional Indonesia. Artinya jika timnas Indonesia menang, maka menjaga peluang untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia tergantung juga nanti hasil akhir dari pertandingan antara Arab Saudi versus Irak atau minimal lolos ke round 5. Tapi kalau kalah, berarti sudah selesai perjuangan dari para pemain tim nasional Indonesia yang telah berjuang habis-habisan mulai dari round pertama agar bisa lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Artinya untuk pertandingan krusial seperti ini, mental dari para pemain harus siap. Siap untuk apa? Siap untuk meraih kemenangan dalam situasi yang sebetulnya tidak menguntungkan. Kenapa tidak menguntungkan? Karena dari segi kesiapan atau kebugaran, para pemain Irak tentu lebih siap dan juga bugar. Karena ini merupakan pertandingan pertama mereka di round 4. Sedangkan bagi Indonesia, walaupun lawan Arab Saudi memberikan segalanya di atas lapangan dari para pemain, tapi dengan kekalahan tersebut sedikit banyak juga akan mengganggu sisi psikologi dari para pemain. Artinya, seperti yang tadi saya katakan, mentalitas harus kuat. Kalau gak kuat, wah habis ini lawan Irak. Memang faktor teknis itu penting. Tapi faktor teknis itu juga bisa dijalankan oleh para pemain jika mereka punya mental yang kuat. Dan di pertandingan pertama lawan Arab Saudi bukan berarti mental mereka tidak kuat, sama sekali enggak. Mental mereka kuat, bahkan sudah unggul lebih dulu kok. Beda halnya kalau tertinggal lebih dulu kan, bisa juga mentalnya down. Tapi masalahnya kan koordinasi antar lini gak jalan. Dan juga beberapa pemain memang tidak bermain sesuai dengan ekspektasi atau rencana dari sang pelatih Patrick Kluivert. Jadi memang permainan dari timnas Indonesia berantakan. Di pertandingan pertama meskipun kalahnya tipis, dengan skor tipis, tapi ya kalau kita nonton kelihatan lah bahwa Indonesia sebetulnya nggak bisa meladeni permainan cepat dari para pemain Arab Saudi, dan jika bukan karena Martin Paes, ya bisa saja Indonesia kalah dengan skor yang lebih telak lagi. Mungkin di babak pertama sudah tertinggal dengan skor 3-1 atau 5-1. Tapi anyway, saya pikir kita sudah harus melupakan kekalahan melawan Arab Saudi tersebut. Dan tentunya juga para pemain sekarang fokus ke pertandingan kedua melawan Irak. Tapi sebelum saya memberikan analisa saya untuk pertandingan ini, pertama-tama saya ingin curhat nih teman-teman. Karena saya merasa tidak nyaman dengan membaca begitu banyak komentar yang negatif di sosial media, bukan saja di akun IG saya atau juga di channel YouTube Triple B ini, tapi juga di akun IG lainnya yang saya ikuti ya, yang memang sering membahas tentang sepak bola Indonesia. Dengan begitu banyak negatif komen atau juga bahkan sampai hate komen dan juga rasis komen ditujukan kepada beberapa pemain dari timnas Indonesia dan juga pelatih dari timnas Indonesia Patrick Kluivert. Memang saya juga paham bahwa banyak di antara teman-teman yang merasa kecewa bahkan sampai marah ya dengan permainan dari timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Tapi seperti yang saya sarankan di konten sebelumnya pada saat saya membuat konten review dari pertandingan Indonesia lawan Arab Saudi, bahwa ini adalah saatnya kita tetap bersatu dan juga menjaga emosi kita semua. Jangan tiba-tiba kita marah-marah tapi kemudian kita lupa bahwa masih ada sisa satu pertandingan bagi timnas Indonesia yang perlu dimenangkan jika ingin menjaga peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Jadi sebetulnya nggak fair juga jika sekarang kalian menyerang beberapa orang, padahal mereka juga berusaha untuk memberikan yang terbaik. Artinya saya yakin Patrick Kluivert kan bukan dengan sengaja menurunkan line up yang memang ternyata para pemainnya juga beberapa tidak bisa perform. Tentu dia sudah punya rencana sebelumnya sehingga dia menurunkan pemain-pemain tersebut. Dan para pemain yang melakukan kesalahan juga bukan mereka melakukan kesalahan secara sengaja. Para pemain yang tidak bisa bermain secara baik juga bukan sengaja tidak bermain baik. Ya dong, kan mereka memberikan
semua yang mereka punya bagi timnas Indonesia. Artinya jika kita ingin kritik, kenapa nggak boleh? Boleh saja kita kritik. Tapi jangan dong kita menyerang mereka ya. Karena masih ada one more match ini yang memang perlu dimenangkan oleh timnas Indonesia. Artinya setelah kekalahan Arab Saudi boleh kita memberikan saran, masukan dan tentunya kritikan. Tapi selain itu juga kita tetap memberikan semangat kepada para pemain kita. Seperti yang juga saya selalu katakan. Saya memberikan kritikan tapi saya juga tidak menyerang siapapun itu. Pelatih kayak pemain kayak, bahkan sampai hari ini, sampai saya membuat konten ini, mana pernah saya mengatakan bahwa Patrick Kluivert harus dipecat. Jika gagal, enggak. Karena itu bukan hak saya. Itu bukan domain saya, itu domainnya dari federasi. Federasi yang harus menentukan. Apakah tetap lanjut dengan Patrick dan kawan-kawan, atau memecat Patrick Kluivert. Itu urusannya dari federasi. Kita mau kritisi boleh. Tapi buat apa kita sekarang teriak-teriak padahal masih ada satu pertandingan yang tersisa. Tentu kita harapkan kalau bisa timnas Indonesia menang lawan Irak. Kalau bisa menang pesta gol. Kemudian Irak di pertandingan terakhir lawan Arab Saudi menang tapi dengan skor yang tipis. Kan bisa kita lolos langsung dari round 4 ini. Jadi memang itu adalah hak dari teman-teman untuk mengkritik. Tapi gak fair jika kalian menghujat atau juga sampai berkomentar secara rasis kepada pelatih saat ini Patrick Kluivert atau juga kepada para pemain. Kita perlu respect juga kepada mereka karena mereka berjuang untuk memberikan yang terbaik. Bahwasannya memang sejauh ini belum memuaskan kita, ya kita bisa memberikan masukan kita kan, seperti yang tadi saya katakan. Jadi kita perlu menjaga sikap kita sekarang ini sambil kita tunggu nanti pertandingan melawan Irak. Tapi di satu sisi seperti yang selalu saya katakan, Patrick Kluivert-nya juga harus cerdas. Nah sekarang kembali ke pertandingan melawan Irak. Patrick Kluivert berhadapan dengan pelatih Irak yang namanya Graham Arnold. Yang sebelumnya melatih Australia, kemudian dia dipecat. Karena di pertandingan pertama, di round 3 itu Australia kalah lawan Bahrain, kemudian imbang lawan Indonesia. Karena imbang lawan Indonesia itulah kemudian Graham Arnold dipecat diganti oleh pelatih baru. Jadi tentu Graham Arnold ini punya juga motivasi untuk bisa mengalahkan Indonesia yang kali ini bukan lagi dilatih oleh Shin Tae-yong tapi oleh Patrick Kluivert. Nah, kesulitan bagi para pemain timnas Indonesia di pertandingan pertama itu adalah untuk build up. Betul kan? Untuk menyusun serangan. Maka itu mereka memilih langsung memberikan bola ke depan yang nggak efektif. Kenapa mereka sulit untuk build up? Karena tekanan dari para pemain Saudi di tengah itu lebih kuat. Dan kita tidak punya pemain di tengah yang bisa memberikan proteksi. Ketika ada pemain dari lini pertahanan coba untuk build up, memberikan umpan ke sayap. Sehingga para pemain yang di lini pertahanan memilih memberikan umpan langsung ke depan yang sebetulnya tidak begitu efektif. Berarti untuk pertandingan melawan Irak yang kita tahu lah Irak juga pemainnya bagus-bagus, banyak pemain mereka yang bermain di Eropa. Pressing kita ini harus kuat di tengah. Karena memang kita harus menang, ya tentu seharusnya saya berpikir secara logis, tentu strateginya adalah menyerang. Kalau soal formasi, tentu itu adalah keputusan nanti dari Kluivert. Mau 3 back, mau 4 back, mau 2 back, terserah. Tapi cara bermainnya itu harus benar. Apa artinya cara bermainnya harus benar? Permainan harus taktis. Berarti tim analis dari timnas Indonesia ini harus mempelajari kelebihan dan kekurangan dari para pemain Irak. Kemudian memberikan masukan kepada Patrick Kluivert dan juga Alex Pastoor dan Dan Lanzat untuk memilih strategi yang ideal agar bisa mengalahkan Irak. Jadi harus taktis. Formasinya mau seperti apa, ya itu nanti kita tunggu juga dengan kesiapan pemain. Tapi kan kabar baiknya yang saya dapat bahwa Kelvin Verdong dan juga Ole kemungkinan besar akan bisa bermain dari awal untuk pertandingan ini. Nah, mereka adalah 2 pemain yang sangat penting. Memang sejauh ini timnas kita kesulitan untuk bisa mengalahkan Irak. Bahkan kalau nggak salah terakhir tuh mengalahkan Irak itu pada tahun 2000 ya, sudah lama banget ya. Saya lupa juga itu di pertandingan apa tuh. Sudah lama. Dan dalam beberapa pertemuan terakhir selalu kalah loh. Di round 2 kalah di kandang mereka, kemudian di Piala Asia Senior kalah. Di round 2 lagi di kandang kita sendiri kalah, kemudian di U23 juga kalah. Jadi memang ini adalah tim yang berat. Tapi berat itu kan bukan berarti mustahil. Kalau kita bandingkan materi pemain antara Irak dengan Indonesia, ya tetap Indonesia lebih unggul. Lebih unggul. Nah, tinggal sekarang bagaimana para pemain ini bisa bangkit di pertandingan yang krusial. Jadi saya berharap mental mereka ini akan kuat. Setelah mengalami kekalahan melawan Arab Saudi, pasti akan sedikit terpengaruh juga mereka. Apalagi yang saya ikutin pemberitaan, yang berita yang beredar yang ya tentulah teman-teman juga sudah membacanya, bahwa ada sedikit perdebatan juga sebelum menentukan line up yang lawan Arab Saudi, kan seperti itu beritanya yang sekarang lagi beredar. Nah, saya harapkan itu perdebatan yang normal, yang biasa terjadi lah.
di ruang ganti atau juga di ruang diskusi. Yang saya harapkan tidak terpengaruh nanti dengan performa tim. Karena ini pertandingan yang harus Indonesia menangkan kalau mau lolos ke Piala Dunia. Dan saya yakin para pemain akan memberikan segalanya. Nah, bagaimana untuk bisa mengantisipasi permainan agresif dari Irak? Ya artinya umpan-umpan pendek harus dimainkan oleh para pemain Indonesia dengan menjaga jarak. Dan lini tengah itu harus rapat dan padat. Rapat artinya jarak antara para pemain harus dekat dan lebih banyak pemain yang harus berada di lini tengah. Gak ada masalah. Bahkan kalau Ole main, Ole juga kalau bisa lebih banyak stay di tengah dulu. Kemudian memulai yang namanya transisi. Harus seperti itu. Karena Irak sangat kuat di tengah. Mereka punya petarung-petarung yang luar biasa. Dan para pemain Irak ini kita tahulah mereka akan coba untuk bisa kembali lolos ke Piala Dunia setelah terakhir tuh mereka lolos pada tahun 1986, sudah lama banget. Jadi mereka juga akan coba untuk membuat sejarah. Pada saat timnas kita membutuhkan kemenangan, mereka juga butuh kemenangan. Supaya nanti lawan Arab Saudi mereka ya mungkin akan lebih confident lagi mainnya. Memang di atas kertas Indonesia tidak diunggulkan, tapi saya feeling Indonesia bisa memberikan kejutan di pertandingan dini hari nanti. Dan jika teman-teman gak percaya, nanti teman-teman bisa melihat ulang pertandingan lawan Arab Saudi itu. Sebetulnya Arab Saudi itu bisa mencetak gol karena memanfaatkan kesalahan para pemain kita. Itu saja. Itu saja sih. Mereka memanfaatkan kesalahan yang selalu saya katakan jangan melakukan kesalahan di area pertahanan sendiri. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jika kesalahan-kesalahan seperti itu tidak terulang di pertandingan lawan Irak, maka feeling saya Indonesia bisa meraih kemenangan. Dan tentu dalam hal ini saya mendukung Indonesia agar bisa membuat kejutan, meraih kemenangan dan juga menjaga peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Jadi teman-teman, nanti kita begadang lagi sama-sama dan kita nonton pertandingan yang super krusial ini. Dan tentu kita perlu berdoa agar para pemain bisa memberikan yang terbaik. Kalau soal perjuangan, jangan ragukan para pemain lah. Mereka semua berjuang di atas lapangan. Dan kita harapkan mereka mengurangi jumlah kesalahan supaya nanti mereka lah yang bisa menjadi pemenang pada saat peluit panjang dibunyikan oleh wasit. Jadi seperti yang saya katakan tadi, saya ulangi lagi bahwa feeling saya, kemungkinan tidak ada kepastian dalam sepak bola. Kemungkinan Indonesia akan bisa meraih kemenangan melawan Irak. Kita harapkan yang terbaik teman-teman. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.